مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dahirin. Qala radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin wa qala radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan apabila Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila orang yang banyak, bila orang banyak yang ajan dengan tertib, tapi banknya itu untung di sini bagian-bagian kayak itu. Sunat menyahut bang sekalian mereka itu ya kan. Nah, sunat menyahut di bang beradaannya ya kan. Dan jikalau kemudian daripada sembahyangnya sekalipun, meskipun ini sudah tuntung sembahyang masalahnya ada belum dengar ulang aja ulang kaumnya melandaukan lambat ya lah terdudi akhirnya seorang sudah tuntung dah, nah tetap sunat menyahut ya lah sekalipun. Tetapi menyahut yang pertama terlebih muakkad, namun yang sunat muakkadnya itu yang pertama, yang sunat muakkadnya yang sunat benar yang pertama ya. Nah ini kan yang kita kontak semalam. Melainkan pada 2 bang subuh dan 2 bang Jumat. Nah kecuali 2 adzan subuh lawan 2 adzan Jumat, kan bila subuh itu kan 2 kali adzan lah, Jumat kan 2 kali juga aja. Nah maka nang kedua-duanya itu maka yaitu bersamaan keduanya, dua-duanya itu sunat muakkad. Kalau dilai misal kayak tadi ya atau zuhur ya kan, dilanggar kita sudah ajan, menyahuti kita tuh hukumnya sunat muakkad ya kan. Tuntung dilanggar kita ajan, ada pulang kita mendengar ajan pulang ya kan. Nah itu sunatnya ada sunat muakkad yang kedua nih. Nah beda kalau Jumat kan 2 kali ajan lah. Yang pertama ketika waktu sampai kan ajan, yang kedua ketika khotib di atas, benar dua-duanya itu sunat muakkad menyahuti. Ada duanya itu sunat muakkad sama lawan subuh. Dua-duanya sunat muakkad menyahuti. Itu bersamaan. Dan jikalau mendengar seorang akan setengah lapas bang, tiada setengahnya, ya kayaknya ini mendengar separuhannya aja, maka sunat baginya pula menyahut pada yang tiada didengarnya seperti yang didengarnya. Nanang inya kata-kata ngaran itu sunat juga disahutinya ya kan. Dan sunat menyahut tarji, nah sunat juga menyahut tarji, sunat juga lah, sunat juga. Karena jar ulama lah, semalam hadisnya apa? Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Qulu mislama yaqul." Nabi baca seperti apa yang bubuhan muadzin baca. Kadang menang qulu mislama tasmaun, kata baca olehmu seperti apa yang bubuhannya baca. Sahuti ikam kayak apa bubuhan muadzin tuh bersuara, itu juga sebutannya kan gitu lah ya nah. Kadang menang anu mislama tasmaun tuh ada menang sahuti olehmu akan lapas yang ikam dengar ada. Berarti tarji dua tetap sunat disahuti tarji meskipun kita ada dengar atau ada kegilimitan ya, karena sunat juga disahuti kayak itu sekalinya lah, kayak itu sekalinya. Dan jikalau tiada mendengar ia akan dia sekalipun. Jadi itu hukumnya hukum anu main perasaan ya lah. Oh ini syahadu la ilaha. Berarti jangan itu diiringi orang aja tuh diiringi ya sampai dia sahuti ya kan. Meskipun kita kedengar sahuti juga ya kan. Nah kayak itu sangat lah.
Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang bang dan iqamat. Nah, sunat bagi orang yang bang dan iqamat dan yang mendengar keduanya, atau orang yang mendengar ajan dan mendengar qomat, mengucap sholawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada selesai bang dan atau iqamat, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, itu guys. Sunat baginya, maka sunat baginya membaca doa ini. Jadi sholawat itu sebelum doa. Sholawat dulu ya. Nah, itu baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil apa kebanyakan mendengar nang di sekolah-sekolahan TK ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Itu tuh bacaannya. Artinya, ya Tuhanku yang mempunyai bang dan iqamat ini, yang sejahtera lagi sempurna, dan yang mempunyai sembahyang yang akan didirikan sekarang ini, anugerahi olehmu kiranya akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pangkat yang tinggi di dalam surga dan kelebihan, dan bangkitkan olehmu kiranya akan dia pada makom kepujian, yaitu makom syafaat yang amat besar yang telah engkau janjikan akan dia. Sunat benar baca doa itu bagus benar. Nah, apalagi inilah karena sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi, man qala dzalika hina yasma'un nida halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nang ini penting benar baca doa tuntung ajan itu penting benar. Bila orang tuntung ajan tuh penting benar baca doa ini penting benar. Ya kah? Barang siapa membaca doa ini tatkala mendengar ia akan bang. Ya kah? Nabi barang siapa ini Nabi barang siapa mendengar orang ajan, tuntung orang ajan dibacanya doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, baca doa itu dibacanya, kelebihannya apa nah? Ya kah? Niscaya wajiblah baginya syafaatku pada hari. Wajibnya nabinya itu dapat syafaatku. Mudah-mudahan kita termasuk, mudah-mudahan amalan dapat syafaat Nabi nang memadahkan kata kaleng-kaleng lagi ya bukan kaleng-kaleng lagi. Nabinya nang berjanji ya kan, nabinya nang berjanji Nabi bila orang membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai itu bila tuntung ajan wajib nabinya kutulungi kira-kira wajib kutulungi. Mudah-mudahan ingat baik pada gelampangan wajib dapat syafaat ini juga yang kita harapkan. Ini juga yang kita harapkan, sebuting ini juga yang kita harapkan. Riwayat Bukhari, nah hadis Bukhari ulang ada karakuan lagi ya, hadis Bukhari nyata benar sahihnya sudah hadisnya nyata. Dan disunatkan minta doa antara bang dan iqamat. Nah, dan sunat pulang antara adzan dan qomat itu berdoa. Nah, sunat berdoa. Doanya apa? Dengan suatu doa apa? Dengan apakah? Dengan tapi dulu ini bukan ingat adakah kita? Ada kan pernah terdapat yang ada dulu dalam kitab apa lo kitabnya? Cetakan itu cetakan di situ kayak ini masalah istighfar nih. Masalah istighfar antara adzan dan qomat. Nah, di kitab situlah, di kitab situnya. Nyatnya kayak ini dulu pembahasannya kayak ini dulu lah. Ulama itu ada memadahkan beda pendapat tentang pengertian doa. Ya kan? Ada beda pendapat. Jadi ada ulama memadahkan bila doa itu minta lawan Tuhan tuh doa. Bila minta ampun itu namanya istighfar, lain doa. Ujar ulama nih, ada melainkan. Ya kan? Ada ulama melainkan.
Jadi bila Bapak minta itu doa, tapi bila minta ampun itu namanya istighfar, lain doa. Ujar ulama ada nangka itu memandangkan. Nah, jadi ulama nang Bapak dapat lain tadi gerak ya kah? Kadinga tulung kita lah. Jadi ulama nang Bapak pendapat lain tadi memadahkan ujar sidin ya kah? Di situ sidin memadahkan kayak ini ujar sidin ini ujar di dalam kitab itulah istighfar antara adzan dan qomat itu termasuk bid'ah. Ya kah? Kada pas karena yang disuruh di situ adalah doa. Nah, itu. Karena sidin melainakan antara doa lawan istighfar. Habis itu ya kan ada juga ulama memadahkan ujar ulama sama aja inya bila Bapak minta lawan Tuhan masalah minta apakah itu namanya doa. Bila minta juga tapi bila minta keampunan dosa itu namanya istighfar. Bila minta juga tapi mintanya secara diam-diam di tengah malam munajat namanya itu minta juga ya ulama sama aja ya minta juga. Jadi ulama yang memadahkan doa itu ya sama aja lawan istighfar. Ada apa-apa jadi bagus saja karena istighfar itu termasuk doa. Habis itu karena ulama ini beda pendapat nih guru iya nang jar iya tulung aslinya bila kadang guru kubah guru sama iya nang jar sidin ulama kita tuh ada nang mau ulahakan nya kan ujar nang memadahkan kadangnya disunat sholawat aja yang sunat itu baca sholawat di situ jarni makanya ulama kita ada nang mau ulahakan nastaghfirullah rabbal baraya nastaghfirullah minal khotoya rabbi zidni supaya sama ya kan supaya melama artinya oh sama aja biar nang ulama kita mengulahkan itu tadinya tuh kitabnya tuh rasanya kada baik kada cetakan biasa aja ya kan apa kitabnya kita jadi kalau ibu ada mendengar ada orang yang memandangkan kada usah baca istighfar dasar mulai bahari dasar ada juga itu. Jadi perbedaannya itu permasalahannya itu pengertian istighfar itu ada yang memandangkan istighfar itu lain doa, ada yang memandangkan istighfar itu iya doa. Itu bedanya ya kan jadi sebenarnya sama aja ya. Kita kita kayak apa kita sarah aja kita. Yang penting antara adzan dan qomat bagus banyak berdoa. Bagus berdoa banyak sih antara adzan dan qomat bagus berdoa. Bagus berdoa ya. Nah, ulama kita tuh supaya jangan jauh yang memulahkan itu. Ya kan? Jadi tidak pas saja jadinya doa kan jadinya itu. Ya kan? Nyanyi nang kadada nang tapi ya kada salah juga pengguruan tapi nang kadada ya istilahnya ya kada salah juga telah bagus saja pas saja juga kada apa juga tapi ya kada wari warang lah itu kenapa nang kadada itu nang baca Fatihah 4 ada bisa minta nama ini nya ada satu wilayah tuh kayak ini bilah komat ya kan baca Fatihah 4 dulu Qul huwallahu qul a'udzu qul Yunus al-Fatihah hanya komat ada. Nah itu tuh kada salah bang karena hukumnya hukum mengaji kada salah di bang tinggi tapi kada pas-pasan lo benar aja luput tempatnya benar aja tapi kada apa-apa kada pun berdosa lo ada. Itu ada Fatihah apa? Besar itu ada Fatihah apa? Enggak kok dia apa-apa kurang banyak sudah dimanakah ambilan yang pengurang itu jadi sunat berdoa sunat ya, pada ketika itu pada ya, karena bahwasanya doa pada ketika itu diperkenankan ia tiada tertolak. Nah karena berdoa antara adzan dan qomat itu pengabulan di situ termasuk tempat yang termasuk waktu yang mustajab termasuk waktu yang mustajab yaitu ketika antara adzan dan qomat. Nah itu bagus berdoa itu namanya waktu mustajab. Adzan dan qomat itu termasuknya kan mustajab itu ada dipandang dari segi tempat ya lah ada dipandang dari segi tempat ada juga mustajab itu dipandang dari segi waktu ya kan waktu ada
mustajab itu dipandang dari segi anunya apa namanya doanya. Jadi mustajab itu ada tiga ya kan. Bisa dipandang dari tempatnya, cari tempat-tempat misalkan jangannya nang di Mekah itu di bawah pancuran emas kah, di belakang makam Ibrahim kah. Nah itu tempat yang pengabulan doa itu. Kalau waktu tadi antara azan dan qomat itu pengabulan atau rahatan awal turun hujan nang lawas kada hujan tuh. Bila musim hujan tuh nang lawas kada hujan, sekalinya ada hujan. Nah waktu hujan awal turun tuh itu pengabulan situ doa. Pengabulan doa situ pengabulan doa. Awal turun hujan nang lawas kada hujan, sekalinya tak hujan. Nah itu pengabulan doa. Pengabulan doa. Minta apa situ ya kan? Itu namanya dari segi waktu. Di antara waktu-waktu yang mustajab ya kan. Dan doa yang terlebih muakkad, nah doa yang dianjurkan benar pada ketika itu antara azan dan qomat memohonkan afiat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Nah bagus benar nang Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Itu bagus benar itu. Kalau guru sungai Jinga sih dia membaca gitu terus. Bila tuntung adzan itu guru sungai Jinga itu sih baca gitu. Jadi nang tuntung nang maqam mahmudan lilladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa guru sungai Jinga guru lah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbil firli wa liwalidayya, Rabbil firli wa liwalidayya, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Itu doa guru bila antara azan dan qomat itu tung ada kita kan apa Mahmud dan ladina kala tukhliful mi'ad sudah kita nih. Nah bagus ditambah dengan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, karena kurenya beda antara afun lawan maghfirah ya kan. Inya kalau maghfirah lain dia maghfirah. Kalau maghfirah itu kan minta ampun, kalau afun itu minta maaf. Tapi sama aja, dua-duanya dia diampuni dosa jiwa. Tapi bedanya kan ya, kalau maghfirah itu catatannya masih ada, tapi diampuni Tuhan. Tapi berdiri bertulisan, bertulisan, ya kan? Masih ada tulisannya, ya kan? Historinya itu masih ada, histori, ya kan? Historinya masih ada. Tapi kalau ampun, tulisannya itu dihapus, ada lagi tulisannya. Itu ampun tuh kayak itu ya, kadeda bakasnya tuh kadeda. Nah itu bagusnya kalau makanya malam Lailatul Qadar itu nanti disuruh memperbanyak Allahumma inna nas'alukal afwa, karena afun itu catatannya tuh ada lagi, catatannya ada lagi. Ada pun maghfirah itu ya ada tulisannya masih tapi diampuni, tapi diampuni. Nah, jadi bagus sebenarnya karena sabda Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Dan Nabi doa itu kada ditolak di Nabi antara adzan dan qomat. Qalu pamadza naqul ya Rasulullah. Nah ini untungnya para sahabat. Nah, jadi sahabat, nah para Rasulullah nang kami baca, napa nang kami pinta, napa Nabi nang kami pinta. Jadi Nabi qala is'alullaha al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya bermula doa tiada ditolakkan ia antara bang dan iqamah ya. Maka sembah segala sahabat, maka apa doa yang hamba baca pada ketika itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, pohonkan oleh kamu, mintakan oleh kamu ya Nabi kepada Allah afiat di dalam dunia dan akhirat. Riwayat Turmudi atau Tirmidzi atau Tirmidzi. Jadi itu barisnya Turmudi, Tirmidzi, Tirmidzi. Itu aja barisnya ya. Tiga ya. Tapi bila nama orang sudah Turmudi jangan dikira Tirmidzi, sariknya kan sudah ditasmi sampainya Turmudi. Jadi umum ini boleh tiga baris saja. Nah itu akan apa kita nilai dia namanya mu'arraf berwelan Arab kita nih namanya mu'arraf, diarabkan. Bukan Arab kita nih nama kita nih, karena nama Arab kita nih mu'arraf namanya. Nama orang Tirmidzi
Dikio termiji ya kan, boleh jajan termiji dong, saking mamanya bener ya kan, termasukin di KTP, salah kan. Jadi bagus tadi antara ajan dan qomat atau doa namanya masalah aja, doa pokoknya ajan dan qomat itu bagus, doa di situ pengabulan, di situ pengabulan doa nama dan makruh bagi orang yang bang dan yang lainnya. Nah, makruh bagi orang nang ajan atau yang lain itu keluar daripada tempat berjamaah, kemudian daripada bang dan dahulu daripada sembahyang. Nah, makruh bila sudah duduk orang ajan, sudah kitanya sudah duduk di dalam masjid atau musola, tuntung ajan, makruh keluar ya kayak itu. Aduh, ujur telah ada bapak bodoh ya kan, nah, melainkan karena ujur, kecuali ujur nak bodoh ya. Karena keluar satu mat makruh bila sudah ajan tuh makruh, kenapa karak lagi berarti sudah orang anu sembahyangan makruh. Dan sunat kemudian daripada bang, nah sunat bila tuntung ajan, sunatnya bila tuntung ajan mentakhirkan sembahyang, sunat mengenaakan dulu komat kena dulu, sunat kena dulu qadar berhimpun manusia sampai orang sudah takarubutan, itu sunat. Sunat ya kah mengenakan komat dulu ya kah karena berjamaah sunat, sunatlah sunat ya kah? Melainkan pada maghrib ya kah, kecuali pada maghrib. Kalau maghrib dah jangan tapi lawas langsung komat aja. Nah, ini telepon kita lah dia. Jadi sikap benar komat artinya ya orang bilang, nah kalau maghrib tuh ada sunat kena, maghrib ada sunat kena. Maghrib itu bila sudah tuntung ajan duduk satu mata komat beri jarak satu mata komat itu bila maghrib ya kan. Makanya kan anu sembahyang napa qobliyah maghrib itu kan anu Nabi kadang gawe kan ya, Nabi kan kadang karena sunat bersikap ya kan, melainkan pada maghrib karena picik waktunya handap waktunya. Picik itu handap, itu picik lah, kada picak ada itu picik waktunya, jangan salah bacanya, picik tuh picik waktunya ya kan. Maka dari karena itulah kata ulama makruh mentakhirkan sembahyang maghrib daripada awal waktunya atas itlaq. Pokoknya mutlak bila maghrib sung hijau komatnya kadu sama hadang-hadang orang kadu usah karena kadu sunat. Bila isya ayulah hai, zuhur ayulah hai. Ayo. Seperti yang telah terdahulu perkataan atasnya sudah jasidin semalam pembahasan itu sudah. Dan makruh bang dan iqamat daripada orang yang fasik. Nah, orang fasik itu makruh ajan dan qomat. Makruh. Intinya orang fasik itu kan orang fasik itu kan orang yang mengakali dosa kecil ya kan, atau tagawi dosa besar, itu namanya fasik. Jadi nyatakan bila nang sudah jadi muadzin berjaga kedosa lagi nang keluar rumah selawar hendak kedosa lagi, umpat bedum kedosa lagi, seorang jadi muadzin sudah jadi bilal kedosa lagi, umpat main bedum kedosa lagi ya kan, jadi muadzin sudah. Atau bila orang pengantin kedosa lagi, umpat penyanyi kedosa makruh orang fasik makruh kedosa anu. Kalau mungkin jadi kurang jaga image lah, jaga image kan. Bila sudah nang jaga image berjaga, bila sudah ditunjuk orang jadi bilal berjaga muadzin ya kan, nah dijaga muadzin ya kan, dijaga. Seorang muadzin pacaran 5 maafan itu muadzin pacaran 5 kada masuk di rumus itu ya kan. Pacaran itu lele kan pacaran kalau dulu lah pacaran misalnya cak itu kan ada huruf Arab yang ada tuh huruf jim, jadi jangan ditulis bahasa Arabnya
fajironi. Fajironi itu artinya dua orang yang berbuat zalim, orang berbuat dosa ya. Karena muajin putus ya lagi. Dia kan jadi muajin juga sampai itu. Dan yang buta, nah makruh juga bila nang ajen tuh buta, tapi buta lah karena kenapa jadi di anu karena tiada sentosa bang mereka itu daripada foto. Bila orangnya pasif tuh kalau binasalah, kalau binasalah, atau orang buta tuh kan kalau binasalah, ya kan dikiranya ajen, dikiranya sudah sampai, padahal story. Nah itu ya kan. Tetapi jika ada serta yang buta itu orang yang melihat, yang memberitahukan ia akan dia dengan masuk waktu, maka dia ada makruh baginya bang. Tapi kalau ada tukang padahkan ada apa-apa. Artinya bila orang buta disuruh aja tuh ada makruh. Tapi bila ini gue bisa menghidupi mereka, hadang dulu. Kalau pindah, udah mendengarkan di HP aja sudah. Sekalinya terputar video ya kan. Terputar rekaman dari aja sudah. Nah, salah kena. Tapi kalau disuruh hal apa orang buta aja, ada apa bila disuruh, bila ini nang bertindak seorang kadang aja dulu. Kalau bina salah ya. Kalincau kan? Oh dan kanak-kanak, nah kanak-kanak sama anak-anak yang goyro mumayyiz lah. Ya kan? Dan dimakruhkan pada bank dan iqamat itu tamtid ya kan, dan tagonni. Nah, dimakruhkan maka gue dimakruhkan pada bank dan iqamat itu tamtid dan tagonni. Makruh tamtid dan tagonni. Tamtid itu panjang bener, makruh. Tagon itu kebanyakan ayat, makruh. Ayo bener, makruh. Limpat panjangnya limpat. Artinya melanjutkan suara tuh panjang benar, makruh. Dan melagu-lagukan dia jika tiada berubah dengan dia maknanya. Bila kadang mau ubah makna, melagu-lagukannya tuh makruh. Limpat lah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu bila kadang ubah makna. Dan jika berubah dengan dia, bila mengubah makna maka haram. Hayya 'alas shalah. Nah, haram. Maknanya ya. Dan makruh bang dengan lahan itu salah, cedera yang tiada berubah dengan dia maknanya ya kan. Makruh pulang ajan itu bila salah tapi salahnya kadang mengubah makna, makruh. Salah tapi kadang mengubah makna, makruh aja bang. Makruh aja bang. Dan jika mengubahkan ia akan dia, tapi bila mengubah makna atau memberi waham atau memberi sangkaan jahat atau memberi makna yang kada bagus, waham tuh, ya kan? Ia akan dia suatu yang takut, ya kan? Suatu yang ditakuti dan ditegahkan apabila memberi waham itu anu apa tadi, makna yang kada bagus yang ditakuti. Ya kan? Atau menimbulkan makna nang dilarang, nah itu hukumnya haram. Nah, pada seperti membaca hamzah Allah atau hamzah akbar atau hamzah asyhadu dengan mat dipanjangkannya Allah. Nah, Allah haram Allah haram itu. Kenapa? Karena bila nangka itu maknanya ya kan. Jadilah ia istifham. Apakah yang maknanya Allahu Akbar? Apakah Allah Ta'ala itu maha besar? Nah kayak kalian namanya haram. Jadi anjang itu panjang. Jadi kita kawan tua kada belajar tuh lah. Pada kau kada belajar.
dan seperti membaca bah akbar dengan mat banyak dipanjanginya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kan banyak dipanjanginya ya lah. Nah maka bila banyak dipanjanginya maka jadilah ia jamak daripada akbarun dengan baris di atas awalnya yaitu tiblun artinya gendang yang baginya satu muka. Nah itu namanya kena tarbang. Akbar tarbang kena maknanya. Maka jadilah rupa kalimatnya Allahu Akbar. Dan maknanya bermula Allah Ta'ala sekalian gendang. Nah itu yang maknanya ya kan? Yang baginya satu muka. Gendang adalah bahasa kitanya nang terbang nih nang sebuting aja anunya ya kan tiblun namanya itu terbang namanya ya Pak Allah Ta'ala itu terbang itu yang namanya ya kan? Maka yaitu membawa kepada kafir jika tahu ia akan maknanya mulut jadinya lagi dengan disengajanya dan seperti wakaf pada la ilaha. Nah stop di situ la ilaha illallah stop di situ. Maka bila stop di situ kan lanya tuh tapi jin sini ya lo kode lalu Tuhan itu berarti ya kan dan mulai pada illallah hanya karena disambungi illallah maka yaitu terkadang membawa kepada kafir. Nah itu bisa menjadikan kafir kadang lalu Tuhan. Nah itu karena jadinya maknanya. Dan seperti menambah mat pada alif Allah ya dipanjanginya dan alif as-shalah atau al-falah karena bahwasanya menambahi pada huruf mat dan lin itu panjang atas qadar yang berkata-kata dengan dia Arab yaitu lah termasuk salah juga dan khoto dan seperti menukarkan hamzah Allah akbar dengan ha ya apa tuh Allah ada pokoknya belajar salah ya telah ya kan tapi bisa juga mencontohkan yang salah ya yang salah dan meninggalkan hak daripada as-shalah. Nah tertinggal hanya maka jadilah rupa kalimatnya hayya 'alas shalah kayak hilang hanya maka maknanya mari engkau kepada neraka. Ya kan mari engkau kepada neraka. Yo nerakaanmu. Nah ya nauzubillah maka itu lahan yang tadi salah benar itu ya kan. Salah benar. Hayya 'alas shalah. Yo nerakaanmu. Nauzubillah dan salah. Itu artinya lah belajar. Jadi modelnya adalah jangan asik di lagu ya lah silahkan balagu tapi jangan asik di lagu jangan asik di lagu bacaannya nang dibujurakan dan makruh berkata-kata di dalam bang dan iqamat. Nah makruh berajar sambil berkata Allahu Akbar di dalam melainkan karena maslahat kecuali ada maslahatnya seperti menyahut salangkah dan menyahut dengan rahimakallah bagi yang bersih itu sunat tetap disuruh disahut yang mengucap alhamdulillah bila ada orang wahid alhamdulillah kita aja minta sahut ya rahimakallah tapi jauh hilang pada mikrofon karena pulang orang mendengar maka tiada makruh yang dibikin itu hanya adalah ia menyalahi sunnah tapi pada sunnah sebenarnya ada sunnah ya dan terkadang wajib berkata-kata jika ada pada meninggalkan dia mudarat bagi terkadang wajib pengbapander bila menimbulkan mudarat bila ada beban menimbulkan mudarat ayo bapander dan ajan ada ular anak itu kan ada apa-apa itu kan ada mudarat atau bagi yang lainnya dan sunat baginya apabila ia bersin mengucap alhamdulillah dengan sir bila si muajilnya wahyu dan sari sunaan muajilnya
atau wahin lah wahin gitu kan alhamdulillah begimit lah begimitnya. Dan makruh bang dan iqamat daripada orang yang junub. Nah bila junub ya kan makruh bang dan iqamat napa mandinya dulu. Jangan aja mandinya dulu ya mandinya dulu. Tapi ya gurunya tugasnya seorang kaum nih. Junub terlambat bangun antara dia hidup. Nah ini makruh hukumnya lah. Dan yang berhadas kecil makruh juga. Jaran apa? Jargul ilham Humaidin apa jasiden ya kan? Ada jasiden bila langgar ya kan muajinnya itu orangnya kada wudu atau bahadas orang muajinnya nih. Nah langgar itu jasiden mawarisi batikus benar. Langgarnya itu batikus ya kan? Ya, tapi jangan mukhalafahnya jangan dipaham lah. Bila batikus buat muajin jadi kada sing wuduan ni kada kayak di antara penyebab muarisan betikus jadi betikus ya. Karena hadis kurih karohtu an adkurallah illa ala tuhrin. Artinya benci aku bahwa ku sebut akan Allah Ta'ala melainkan atas tohara. Nah ini akhlak lah, ini adab lah, adab ya kan. Anu aku kada senang di Nabi bila aku berzikir itu atau aku menyebut nama Allah sedangkan aku kerahatan kada berwudu. Ya hukumnya kan haram bang, tapi adab ini adab namanya adab ya sama adalah bakantut itu sebenarnya budaya di manakah tapi adab dikatakan bila nang masih di pasahapan atau masih dalam langgar atau masih punya kau bila nang bakantut keluar itu adab keluar mentang-mentang hanya di pasahapan hanya salah ya kan bangkat murid sebelah merembet bakantut di pasahapan itu ya kada haram bang tapi kada badab namanya. Ada badat namanya berdiri dulu berjauh lu kan ingat tempat sembahyang. Makanya pian kan ada terkadang lah adik kita kan belajar lah bila masuk kursi bertutup apa-apa nah terkadang ada guru-guru itu terkadang sidin ada kayaknya sidin ini kok bejo-bejo mau kopiah bila masuk kursi tambah pacu di sidin kopiah itu kadang menang-menang apa guru nih jagoan mana lagi betutup kepala malah ada sini mana jadi baju ada ampun orang lain lagi pandangannya ada ampun orang kupiah ini kesan menghadap Tuhan kada cocok ku bawakan dalam misi ya nang orang baca kupiah karena baca baju itu ampun orang itu dan nilainya bapak kayak guru aja maka sunat masalah betutup tuh lawan tangan gini jadi lawan gayung gini jadi lawan gayung gini jadi lawan embernya ya. Tapi kayak itu tuh jadi kita udah optinya hidup kita ini ya kan nilai pun kita ada jangan enak nilai orang kita kan tahu alasan orang nilai diri kita aja apa diri kita mungkin dia apa artinya jor-jor ini orang bila masuk ke situ kapalnya ditutup sidin tuh maka bapak coba biar sidin tuh orang mah macul benar ya masalah di dalam bisa jadi tutup lawan apa sidin tutup lawan gayung lawan tampi kan sarasi itu tapi terkadang ada ulama yang menjaga kenapa kupiah ini kesan menghadap Tuhan kupiah kesan menghadap baju kesan menghadap orang kada mau itu baik-baik tak ingat lah di Basiri itu di tempat khalwatnya di Basiri ya itu orang haid kada dibayarkan masuk ke situ ada nang haram kan tapi orang menjaga itu. Jadi ya untuk level kita orang awam kita yang biasa sebutin gini diganang apa bila bahkan itu dikatakan jangan di pasahapan berdiri dulu atau bila bakal jangan di dalam langgarnya jangan apalagi mengatakan orang belajar kan keluar izin dulu keluar jangan bakantut dulu keluar dulu aja melapas ini melapas dulu hanya keluar pas ya tinggal mau kawan di dalam itu ada namanya itu dan lagi hadis la yu'adzinu illa mutawaddi'un artinya ya kan janganlah bang seorang jua pun melainkan yang ada baginya wudu
maka dikiaskan dengan bang itu iqamah. Nah, melainkan jika berhadas ia di dalam tengah makna kecualinya lahatan ajan bang takantuk ya, maka hendaklah disempurnakannya akan bangnya, jangan diputuskannya akan dia. Bila lahatan ajan batal, tarusakan dulu, ada apa ya, tarusakan dulu ya, supaya tiada disangka orang akan dia bermain-main, supaya jangan dianggap orang bermain-main. Kadang dia apa yang bilang? Inggan ya kan, hayal sholat aja sekali ini, sekali berarti kaumnya berudu, udah kebatal kaumnya. Anda tuntung akan dia, nggak dapat tuntung akan dia. Maka jika disalahinya akan yang demikian itu, ya kan, seperti bahwa diputuskannya akan dia, pang misalkan dibawa di ampihnya karena bertoharah, hendaklah diperhubunginya akan bangnya jika tiada lanjut pasalnya. Pasal itu pemisahnya. Nah bila tetap pang dibawanya turun dua nih, baunya bunyi juga nih, katakan bila ada lawas benar sambungihan, bila ada lawas sambungihan, dan jika lanjut iya tapi bila lawas benar jarang, maka hendaklah dimulainya akan dia bahasa ibu bahasa itu bermula karoha makruh pada bang bagi orang yang junub itu terlebih keras daripada karoha bagi yang berhadas kecilnya. Ke orang junub itu terlalu benar makruhnya ketimbang orang yang berhadas kecil. Dan karoha pada iqamat orang yang junub, orang junub komat ya, seorang junub komat, iya kan? Nah, atau yang berhadas terlebih besar daripada karoha pada bang itu terlalu benar. Karena terhampir ia kepada sembahyang. Syahdan adalah bang serta iqamat itu terlebih pahalanya daripada jadi imam. Mana ajan lawan koma itu terlebih pahalanya daripada jadi imam. Gonol ajan dan komat daripada jadi imam sembahyang. Tapi ada pula di dalam kitab Hasyiah Tarmas, Hasyiah Tarmas. Nah dalam kitab Hasyiah Tarmas itu ini pura anu jersidin ada apa aja sih, kita nang aja, kita nang komat, kita nang jadi imam, itu kan ada apa aja sih. Kalau wae nang makruh ada di sini, itu di dalam Hasyiah Tarmas. Hasyiah Tarmas ada apa? Mungkin ada dalam akunnya juga, nang aja ada akunan dua nang aja, nang komat ada dalam maunya dua komat, imam baginya ada nang akunnya, borong ada apa? Kada mun makruh tuh ada. Masih ada apa? Nanggar ini lancar aja bang itu ya kan. Dan adalah iqamat itu terlebih pahalanya daripada jadi imam semua atau gonol muadzin daripada imam atau gonol muadzin. Karena firman Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, artinya dan tiada yang terlebih baik perkataan daripada mereka yang menyuruh ia kepada Allah Ta'ala. Kata Sayyidatuna Aisyah, yaitu orang yang bang, orang yang bang, ada orang yang orang yang bang. Ujar Sayyidatuna Aisyah itu orang-orang nang paling bagus ucapan itu orang bang. Orang bang itu orang membawai bayang itu nang paling bagus itu ya kan, paling bagus itu ya kan, yang bagus itu tang barabut ya kan endanya aja. Nah sayang lainnya yang bila seorang kata jatuh dah jangan ambil sayang ya kan, sayang barang ya kan. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasma'u madda sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tiada jua mendengarkan kesudahan suara orang yang bang, jin dan tiada manusia, dan tiada suatu melainkan naik saksi ia baginya pada hari. Pokoknya inggan mana aja corong orang ajan mendengar, siapanya aja nang mendengar, baik manusia kah jin kah rumah benda baku, pokoknya nang dilalui suara ajan berarti karena jadi saksi bahwa ia pernah ajan.
Nya pengharapan muadzin lah. Dan lagi karena bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ia bagi orang yang bang dengan maghfirah. Dapat doa Nabi dari orang ajan, orang ma'ajan dia dapat doa Nabi, dapat maghfirah, dapat keampunan. Dan bagi orang yang jadi imam sembahyang dengan irsyad, irsyad itu memberi petunjuk, itu doa Nabi, maka maghfirah terlebih tinggi daripada irsyad. Dan lagi karena bahwasanya bang karena memberitahu ia akan manusia dengan masuk waktu terlebih manfaatnya daripada jadi imam atau gonol jadi togonol bilal pada aturannya nih kayak gitu bang tuh berarti tuh amplok nggak gonol pengaturannya bilal nih amplok bilal gonol aturannya pada imam ya kan tagonol amplok bilal aturannya pada imam. Kenapa terlebih manfaat itu? Terlebih manfaat karena itu dalilnya adalah penahkannya dalam sabilal ya kan. Tapi masalah amplok itu kada tahu pahalanya atau gonol ya kan. Kalau amploknya bisa aja nyesuaikan gitu. Kata Ibnu Hibban bahwasanya orang yang bang adalah baginya pahala seumpama pahala segala mereka yang sembahyang dengan sebab mendengar bangnya. Inggan mana orang datangan gara-gara ini aja, apa banyaknya orang datangan gara-gara ini aja, seitu juga pahala orang sembahyang itu dijulung lawannya. Berebutnya aja nih, bila sadar kayaknya gitu kan. Makanya paling apalagi suara tuh bagus saja sudah. Ya kan umam kolernya disuruh aja naik batu. Ya, karena menunjukkan ia dengan bangnya akan manusia atas sembahyang. Karena ini memberi orang sembahyang Pak. Yang ia satu kebajikan maka baginya pahala seperti pahala yang berbuat dia. Ya kan? Ini Ibnu Hibban ini sini diambil oleh Ibnu Hibban yang demikian daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada bahapal ada hadisnya. Napa hadisnya? Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan ia atas kebajikan, barang siapanya aja membawai orang dalam kebaikan aja, kan bawa orang kebaikan. Falahu ajruhu ya. Falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ya kah baginya pahala seumpama yang berbuat dia. Nah ini dapat pahala kayak orang menggawi. Berapa ikut menggawi? Makanya bagus lebihan bagus lah. Bila hal-hal kebaikan tuh bawai, bila hal-hal kebaikan tuh bawai orang bawai. Jangannya belajaran tuh yuk kita turun ya belajaran ya barang ada juga kita mendengar. Nah bila orang memang bawai la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin naqah. Jangan hadis Nabi nih ujar Nabi lo barang siapa ya kah anu membawai orang dengan sepertinya membawai orang kebaikan itu harus orang tuh dapat petunjuk Tuhan, orang tuh kagawi kebaikan. Nah maka itu Nabi itu pahalanya lebih harat daripada bersedekah, lebih harat daripada menyumbang Lamborghini. Lamborghini itu berapa miliar harganya kan? Itu kita membawai orang dalam hal kebaikan gonol itu pahalanya. Humurin nafah itu kan unta nang warna merah nih, itu unta nang malalarang apa nih? Jadi pada kita sini Lamborghini nih, Lamborghini, buat orang kebaikan, hanya bagus yo kita yo tentang hal kebaikan itu bagus benar ya, bagus benar. Dan hanya saja tiada mengakali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas bang, bahasanya ada nama wali, Nabi bangun kenapa Nabi jadi ada aja. Bila pahalanya gonol ajan pada imam ataunya Nabi boleh nang ajan nah ya. Kenapa jadi Nabi kata menggawi dan tiada sekalian khalifahnya bahkan khulafaur rasyidin nang baempat tuh kada ada juga nang ajilnya nang lain nang ajil. Kenapa jadi kada kemudian bahwasanya memelihara segala waktu berkehendak ia kepada lapang daripada pekerjaan yang lain. Nah kurang nang ajan itu kan menjaga waktu itu adalah kurang nang anu apa haul itu kada tapi haul ya kan? Waktu inya itu dasar kawa inya menyisihkan kesana aja. Adapun Rasulullah khulafaur rasyidin
atau jakanya bahasa kitanya guru-guru kita itu terkadang sidin hauran ya kan, sidin hauran mutolaah sidin keasikan mutolaah tadi ingat waktu sampai ya kan, jadi bila saat menghadang sidin dan ada gawe sidin hauran atau ada tamu kan jadi kada tagawi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala khalifah kemudiannya adalah mereka itu masyghul sibuk dengan pekerjaan umat karena banyak yang diurus ya. Dari karena ini berkata Umar radhiyallahu anhu, jadi ujar Sayyidina Umar nih, laulal khilafah la adantu, laulal khilafah la adantu, artinya jadi kalau tiada ada pekerjaan khilafah aku nih jangan ada jadi khalifah nih, aku nih jangan ada jadi mau urusi urusan nih ya kah, nih saya banglah aku senantiasa aja jakanya aku nih kada hauran aku nah aja kalau hauran jadi kada aja hauran. Nah yang garis itu dulu ya kan, kita baca sedikit lagi kita baca sedikit bab syurut sambungannya pulang kena bab syurut itu nah masuk kita sudah masalah bab sembahyang dan kalau kita lah membujurkan kawian sembahyang bab sembahyang pula kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Apa sama mana baca dan daripada Abu Bakar Siddiq Abi Hurairah dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diikat oleh syaitan atas tengkok seorang kamu apabila ia tidur 3 ikatan. Ujar Rasulullah memandangkan bila orang terguring itu tengkoknya itu diikat oleh syaitan 3 ikatan. Tengkok itu sini lah, tengkok ini lah diikat dengan 3 ikatan. Mendinding ia atas tiap-tiap ikatan pada tempatnya, yakni menegah ia akan perasaan dan pendapat daripada orang tidur itu supaya tiada jaga ia. Nah, setiap ikatannya itu menjaga supaya orang kada terbangun. Padahal berkata syaitan itu, tinggal lagi atas engkau malam yang panjang, maka tidurlah oleh kamu. Setiap ikatan itu bacaannya lailun tawil, malam lawas lagi ayu kena dulu tumat itu tuh ikatannya atau itu ya kan. Maka jika jaga ia dan menyebut ia akan zikrullah terhurai satu ikatan. Babilainya bangun tadinya menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, nih bacaan. Nah, dan jika mengambil wudu ia terhurai satu ikatan. Bila membacaan terpacul seperti ikatan, bila berwudu terpacul bilang seperti ikatan. Maka jika sembahyang ia terhurailah segala ikatan. Bila dibawanya sembahyang pacul kata tiganya ya kan. Maka berpagi-pagi ia rajin bagi taat dan ibadah. Maka orang nang bila bangun anu bacaan berwudu dibawanya sembahyang itu orang itu segera beribadat dan lepas ia daripada segala ikatan syaitan, dan baiklah nafsunya bagus ya kan, dirinya itu bagus ya kan. Dan jika tiada diperbuat ia akan yang 3 itu, berpagi-pagi ia jahat nafsunya dan segan ia daripada mengerjakan taat dan ibadah, mengoler. Dan daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan olehmu akan daku doa yang aku baca akan dia di dalam sembahyangku. Ujar Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah lajari pengulan Nabi doa apa nang ulun baca di dalam ulun sembahyang bagus doa apa ya kan. Hanya doa itu baguslah, doa itu menyakawa, doa itu jar guru bahari, doa itu guru menyakawa satu doa itu nang dari Nabi kan atau nang dari ulama apa, doa itu bagus. Jangan nang marah rakit seorang ya kan, jangan rakit seorang, jangan nyakawa, jangan merakit seorang, jangan berdoa itu apabila kita tuh pakai doa ulama itu sirnya tuh ada. Jadi itu anu Sayyidina Abu Bakar nih, Rasulullah ajari pengulun doa apa yang ulun baca ya kan. Jadi ujar Rasulullah,
sabdanya kata olehmu baca Nabi doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah itu bacaan. Dan tersebut di dalam Hayatul Hayawan riwayat daripada Ibnu Adi Abdurrahman Al-Qurashi daripada Muhammad bin Ziyad Ibn al-Ma'ruf, daripada Ja'far bin Husain daripada bapaknya, daripada Sabit Al-Bannani daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, iya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ujar Rasulullah lah, aku pohonkan Allah Ta'ala akan ismul azam. Dan Nabi, aku berdoa lawan Tuhan, ya Allah beri pangulun ismul azam. Ya Allah, ujar Nabi, beri pangulun ismul azam. Ismul azam itu kayak ini bacaan. Nah ini yang jerungan tadi nih, ya kan? Anu kabul itu bisa mustajabnya itu dengan bacaannya, ya kan? Dengan kata kuncinya, ya kan? Jadi kan kabul itu bisa dengan waktunya, bisa dengan tempatnya, bisa dengan nang dibacanya kabul. Nah, apa namanya nang bacaan supaya kabul? Nah, doa bila terbuat ismul a'dzam namanya itu insyaallah pengabulan berarti. Jadi jar Nabi nih Rasulullah kepada Nabi, aku minta lawan Tuhan ya bila berdoa itu supaya cepat kabul. Napa ditambahin apa? Dibuatin apa? Maka mendatang akan daku Jibril dengan dia. Sekalinya jar Nabi Sayyidina Jibril datang kamadahakan. Nah ini bagus nih Ismullahil A'dzam nih. Jadi bila hendak berdoa buat ini insyaallah kabul. Yaitu Allahumma inni as'aluka bismikal a'dzam. Itu ketinggalan pun kita. Nah itu bedanya orang belajar. Allahumma inni as'aluka bismikal a'dzam al-maknunit tahrit tahiri al-mutahhiri al-muqaddasi, mimnya pulang tertinggal sih, al-mubaraki al-hayyul qayyum. Allahumma inni as'aluka bismikal a'dzam al-maknunit tahrit tahiril mutahhir al-muqaddisil mubarak al-hayyul qayyum. Nang itu bila berdoa buatin itu ya, itu Ismullahil A'dzam. Bila buat itu insyaallah kabul, cepat kabul. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu, ujar Siti Aisyah lah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Rasulullah Nabi ajarkan olehmu akan dakwakan dia. Nabi ulun pang Nabi minta Ismul A'dzam tu ulun minta pang Nabi, Ismul A'dzam tu ulun minta. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegah akan kami mengajar akan dia akan perempuan dan kanak-kanak. Doa ini je Nabi paten. Doa ini paten. Kakanakan babinya kalau saja dijulung karena dihawayakannya aja. Nah ini ya kan, Allahumma inni as'aluka bismikal a'dzam al-maknunit tahrir tahiril mutahhiril muqaddis muqaddas al-mubarak al-hayyul qayyum. Itu bila hendak berdoa buatin itu ya kan insyaallah kabul. Tapi ingatkan jangan dipadahi lawan kanakan. Yang kanakan nggak bisa dipadahi ini. Kamu qalidul khanaziri al-lu'lu awal dhahaba. Kita tuh ditangati lah dia. Ingatkan bila ilmu tuh nang bina paten atau ilmu rahasia kan itu kada cocok dijulungi lawan orang nang kada pantas. Bukannya kada tahu ada sayang. Mengisahkan lawan orang nang kada pantas juga kadang gawi juga. Disayang saja. Kalau ini kan ada ilmu rahasia, apakah bukannya kada tahu, tapi kada cocok menjulungi lawan orang yang kada pantas itu ada cocok. Karena di pasaran Nabi kalau kita, ya Nabi bila orang nih mengajarkan ilmu lawan orang yang kada pantas menerimanya, itu sama lawan orang yang mengangalungi anjing lawan babi lawan emas. Anjing dan babi dikalungi emas, baguslah kesan apa ada. Nah itu ilmu dah. Jadi ingatkan bagus mana doa ini ya kan, tapi ingatkan jangan dihawai. Orang berbinian jangan dilajari, macam-macam. Lawan kekanakan gak bisa dipadakan dan orang supaha itu orang bodoh, orang nang kada tahu di napa-napa gak bisa dipadakan doa ini.
kalau baik kan anu empat melihat pangjat doa siapa doanya di hati orangnya dulu, di hati orangnya dulu ya kan, anu pepaten ini ya kan, pepaten ini ya kan, pepaten. Dan diriwayatkan bahwasanya tatkala berhimpun segala Yahudi hendak membunuh mereka itu akan Nabi Isa alaihissalam, datang akan dia Jibril alaihissalam dengan ini doa. Nah ini ada pulang doa. Ketika Nabi Isa hendak diserang orang nak menyerang Nabi Isa, karena Nabi Isa kan tak kasih orang lah. Ketika Nabi Isa diserang orang diserang orang nih, ya kan? Nah, baca doa ini, ya, baca doa ini, ya, baca doa ini. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka bismikal ajadil a'az wa ad'uka Allahumma bismikal ahadis somad wa ad'uka, tinggal ulang dalnya, wa ad'uka Allahumma bismikal azimil witri wa ad'uka, kaknya pulang tertinggal, Allahumma bismikal kabiril muta'al alladzi mala'al arkan kullaha anta kufa'ani ma asbahtu wa ma amsaitu bihi. Bacanya bila diserang orang bagus baca ini ya, bagus bacanya. Tapi jangan nanti coba-coba bang. Memang ada yakin. Bila tak politik itu baca ini. Maka tatkala mendoa Nabi Isa dengan dia diangkatkan akan dia oleh Allah Taala ke langit. Insyaallah ada mau jadi. Ada mau jadi ya, ada seorang ke langit, ada insyaallah ada mau jadi bila nak menyerang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Hashim, dan Nabi ini kepada lawan keluarga sidin lah. Ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, minta olehmu akan Tuhan kamu dengan beberapa kalimat ini. Jadi pasal Nabi ini, ya kan pujian Nabi, kula, bubuhan kula. Najen Nabi lah ingatakan nih, bila berdoa minta pakai doa ini pakai. Maka demi Tuhan diri Muhammad pada tangan kudratnya, tiada mendoa dengan dia seseorang hamba yang mukmin melainkan gemetar aras dan 7 patala langit dan 7 patala bumi. Dan firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, saksikan olehmu bahwasanya aku perkenankan yang mendoa dengan dia, dan aku beri akan dia dengan segera dan bertanggung. Bertanggung itu bertahap. Di pasal Nabi nih, lahu kula aja Nabi baca doa minallahumma inni as'aluka bismikal ajadil a'az. Baca doa ini aja Nabi baca. Pokoknya baca doa ini bagus mana jadinya, karena demi diriku di tangan di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang membaca doa ini itu aras itu bergerak. 7 patala langit itu bergerak, 7 patala bumi itu bergerak. Bahkan Allah berfirman, barang siapa berdoa lawan doa ini kukabulkan gitu. Tapi kukabulakannya 2 gurai, bersegera dan bertanggung. Bertanggung itu bertahap. Bisa langsung atau tunggal di kita tapi pasti kujulungi. Ini beda gurai. Ya kan setiap doa semua pasti kabul ya lah. Nah yang namanya kabul kan bisa dengan diganti macam-macam nih. Nah bila orang berdoa dengan ismul azam atau doa ini ya kayak itu dijulungi Tuhan, apa nang dikehendak itu dijulungi Tuhan, tapi bisa langsung atau bertahap. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dan ada Nabi Isa alaihissalam apabila hendak menghidupkan orang mati, ia sembahyang 2 rakaat. Nah ini bacaan menghidupkan orang. Maka apabila selesai daripada sembahyang, sujud ia dan mendoa ia dengan beberapa asma ini, dan yaitu ya Qadim, ya Daim, ya Ahad, ya Wahid, ya Samad, ya kena ingin situ dulu. Allah a'lam. Ini di bawah ini pulang bagus mana doa aja ya. Bagus nih doa nang apa namanya pepaten doa nang supaya pengabulan. Bagus nih doanya ya. Alamana wa bihi syekh al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.